podcast, welcome back to Kenny and Friends. Hello there. Ini bukan friends lagi ya, ini kayak Bukan. sister, bestie. Hai, terima kasih loh untuk main kesini lagi. Of course, sebentar, main kesini lagi apa lo yang main kesini? Bukan, aku main kesini, tapi kakak main ke podcast aku lagi. Oh ya itu kan? benar, Ya kan? iya. Terima kasih juga sudah menampung saya. Ini saya luar provinsi loh. Betul, Ya makanya kan kemarin kan kamu nyetir tuh 2 kota 2 provinsi kan? Iya lagi Akap kak. kan? Ya ampun, dari Banten ke Jakarta ke Depok. Ya Allah. Gitu. Jadi ya udah, welcome sebagai musafir. Iya. Kamu aman di sini. Iya, terima kasih loh. Jadi ada orang mau ngajak podcast, tapi studionya, rumahnya, makanan, minuman semua supported by Narasumber. Terima kasih ya. Sama-sama Nanti loh. kalau misalnya ini udah apa tuh, kalau misalnya dapat kayak persenan gitu, dibayar sama Spotify. Udah viral. Ntar aku bagi persenan. Thank you. 0,1%. Kapan tuh? Wow, 0,1. Gila sih, potongannya gila banget. Kamu apa kabar sih? Aku nggak baik-baik aja. Serius? Tapi try to be baik-baik aja, karena ya memang pressure kehidupan ini ya. Makanya Sama. gini. Jadi setiap orang yang gak baik-baik aja itu pasti teleponnya Ucita Pohan. Masa? Kayaknya gue harus mulai membuat tarif deh. Iya banget sih kak. Iya kan? Tapi gak itu yang kita omongin. Kita Oke. lagi mau ngomongin soal dating life. Seru. Nah, jadi kenapa aku ngajakin Kak Ucet lagi, karena kita itu kan lagi sering ketemu nih, Yeah. ya kan? Udah gitu kita ada kesamaan karena beberapa bulan yang lalu atau udah setahun ya kak? Belum sampai setahun kalau aku. Oh iya. Jadi kita tuh lagi suka ngedate sama orang Singapura. Yang kebetulan tinggalnya di Singapura. Iya betul. Jadi kamu apa kabar tuh sama yang si Singapura itu? Baik-baik aja sih. Cuman kan karena ada jarak ya antara Jakarta dan Singapura yang sebenarnya dekat. Tapi kan tetap aja ada effort lebih gitu loh. Iya benar-benar. Karena gimana pun juga harus terbang, say. Iya. Jadi tetap dijalani walaupun Dicoba ya. Karena kan dicoba. posisinya kan pada saat ini kan kita apapun kita coba. Bener sih. Daripada kosong ya kan, mendingan kita mencoba. Bukan daripada kosong sih, sebenarnya lebih ke mumpung kosong kita tambahin experience yang banyak. Jadi betul. kita isi. Bener-bener. Jadi selagi mencari yang benar, jalanilah dengan yang Siapa salah. tahu ya. Siapa tahu yang dijalanin itu ternyata lanjut terus gitu, ya kan? Iya benar. Nah, tapi kalau aku kandas. Itu beneran akhirnya udah fix nih. Iya, jadi kan kakak tahu perjalanannya. Ini Kenny Friends sudah tahu belum? Kan aku pernah bikin podcast sama dia. Judulnya Koko Singapura. Gue belum nonton. Iya, ada itu di bawah-bawah. Jadi Bakal dihapus nggak nih? enggak. Oh, Aku berarti orangnya masih tidak bisa pernah ditonton ya? menghapus masa lalu. Konteks masih bisa ditonton. Masih bisa ditonton tapi kagak ada Iya. mukanya. Jadi emang aku tuh agak menyembunyikan si pria ini karena memang perjanjiannya kayak gitu kan Sama dia. Kayak kalau aku sih udah lihat mukanya ya. Kok sorry banget dia ngelanggar perjanjian. Iya. Nah tapi anyway kayak setelah dicoba, ini cowok juga nggak ada kejelasan dan kayaknya dia bukan seseorang yang aku cari dan akan aku perjuangkan di masa depannya gitu kak. Jadi kayak setelah seru nih kan, kalau misalnya kalau yang ngumpet-ngumpet apa namanya Backstreet Boys itu kan kayak seru awalnya ya. Iya. Kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi kayak pas 1 tahun dijalani anjing ribet Itu ya. idenya dari siapa yang maksudnya yang duluan pengen ini tertutup tuh siapa? Sama-sama. Karena waktu itu kan aku kayak yakin gak ya dia gitu kan. Oke. Terus udah gitu dianya juga masih punya masa lalu. Habis itu jadi kita kayak merahasiakan ini. Lama-lama capek gitu loh kak. Jadi kayak setiap gua ngepost apa kok kayaknya dianya agak kenapa post itu gitu. Ngerti gak sih? Oh dia mempertanyakan. Iya, terus kayak gak pernah repost. Jadi kayak gak bisa aku. Oh iya. Kayak kita kan kayak gue udah usaha ya untuk ngupload ini dengan baik dan benar. Terus udah gitu guenya juga di sini cantik. Iya, aku gitu cantik kan. banget loh. Aku tuh lagi Gallery shining, post. shimmering, splendid. Hello Gitu Kak. Jadi aku kayak udah deh stop. Kan aku lagi kayak peak hour-nya ya Kak. Peak hour tuh gimana ya? Macet dong peak hour tuh. Iya, peak hour tuh kayak enaknya makan seafood ya. Nggak, maksud aku kayak aduh daripada gue menghabiskan energi sama dia nih, udah mendingan gue stop aja deh gitu. Tapi kan kakak kemarin bilang nih, kamu ada grieving momennya nggak? Of Udah lewat deh Kak. Jadi aku kemarin habis baca ya kan, Iya. isi algoritma Instagram aku kan isinya relationship, psikologi ya gitu aja, isinya perasaan semua Iya, gitu iya. kan. Ada yang bilang kalau misalnya se-shitty apapun hubungan lo pada saat itu berakhir pasti ada griefnya, dan jangan lupa untuk ngeproses that grief karena mungkin pada saat ini kayak ya emang gue udah enak jadi gue mau cabut aja goodbye gitu. Iya, iya, Tapi di momen lo lepas dan emang lo udah gak kepengen lagi itu tetap ada bagian
bagian dari diri lo yang pernah seneng di part relationship sama dia. Nah, si senengnya itu tuh untuk dia lepas tuh kayak harus diakui kalau ternyata nggak work well ya. Katanya begitu. Tapi aku merasa dulu sama mantan-mantan aku yang sebelumnya itu butuh waktu yang lama. Maksudnya grievingnya tuh lama. Kayak dari putus sampai berapa bulan kemudian tuh masih grieving. Iya, kayak bahkan ada yang bertahun-tahun. Tapi sama yang mantan aku yang 4 tahun itu kayak cuman butuh sebulan, 2 bulan gitu ya. Tapi sama yang ini bener-bener kayak gak ada rasanya. Kayak ya udah lo emang gak into namanya. Oh gitu ya. Kayaknya sih gitu deh. Jadi gue cuman butuh duitnya ya mungkin waktu itu ya. Bisa jadi loh, soalnya aku aja sempet even ada hubungan yang sangat pendek dan belum jadi sesuatu yang eksklusif gitu ya, dan gak lama gitu. Tapi abis itu ternyata aku punya grief tentang hubungan itu juga. Walaupun ya emang gak panjang, kayak cuman dalam seminggu gue kayak ngeproses berapa hari gitu, bahwa aku bilang gue sedih ternyata karena it doesn't work. Dan ternyata griefnya itu bukan tentang hubungan putusnya, tapi karena I have that kind of hope yang lumayan besar di hubungan itu. Dan ketika hope-nya itu gak jadi kenyataan seperti ekspektasi, kan sedih. Ya itu gue part of grief juga. Jadi diakuin juga kalau ya ternyata gue kecewa karena ini gak berjalan sesuai dengan apa yang gue hayalkan atau gue harapkan. Iya, itu grieving juga gitu. Walaupun ya hubungannya juga bukan yang udah terlalu dalam apa gimana atau panjang, gak juga. Dan mungkin aku ngerasa kalau sekarang itu dengan banyaknya konten-konten di sosial media, jadi kadang-kadang gini ya, ada jeleknya, ada bagusnya juga. Yang positif adalah misalnya aku lagi broken hearted nih, terus baca-baca yang positif gitu, jadinya I know my worth gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak usah lah terlalu mendalami kesedihan ini, let's go download lagi gitu. Nggak lama dapat lagi dong gitu. Jadi aku kayak I'm ready to mingle. That's the thing about modern dating. Iya, nah itu yang kita mau ngomongin juga nggak sih? Kita pengen bahas modern dating nih karena kita kan lagi dating around mulu ya. I'm ready di dunia yang modern ini. Tapi dulu tuh kayak kenal cowok atau cewek gitu ya Kak, dari dating apps itu tuh kayak agak sedikit malu gitu, masih memalukan. Apalagi di angkatan aku. Iya sih. Kita nggak begitu jauh. Cuman maksudnya kebayang kan di momen itu tuh, zaman-zaman itu tuh kita ngerasa kayak kalau sampai lo harus nyari pacar lewat dating app atau website, itu tuh berarti kayak lo gak laku banget anjir di dunia nyata. Sampai lo harus nyari yang jauh dan kayak entah siapa orangnya gitu. Kalau dulu kan kayak gitu kan. Tapi makin kesini kayaknya karena Gen Z dan generasi berikutnya itu emang udah terbiasa kenalan sama orang dan terkoneksi sama orang itu lewat internet. Jadi buat mereka ya hal biasa ya. Gue juga kenal sama teman-teman gue, main game gue, temen sesama fans apa gitu, temen komunitas gue, kenalnya dari internet. Jadi ya kenalan dari internet tuh biasa aja, bukan sesuatu yang memalukan dan membuat lo jadi less valuable karena di dunia nyata lo nggak ketemu orangnya gitu. Aku juga suka ditanya nih Kak, karena kita kan di dunia bisa dibilang entertainment ya, yang setiap hari ketemu orang dan notabene ketemu orang baru. Terus aku suka ditanya gini, emang lu tuh kayak ya ketemu sih Nyet, tapi tuh kan nggak bisa tiba-tiba lu mau nggak jadi laki gue gitu kan, enggak ya, kan harus ada yang fase talkingnya, terus mengenal each other. Dan mungkin karena kita selalu ketemu orang baru dan kita nggak punya tahap yang kayak mengenal lebih dalam, jadi begitu kayak kenal terus besoknya udah kayak ganti orang lagi gitu loh Kak. We do it professionally gitu loh. Bener-bener. Jadi akhirnya malah ada batasan tanpa sadar. Pada saat kita ketemu sama orang banyak, ya kita jadi profesional. Nah pada saat kita jadi profesional kan kita bukan lagi main atau lagi jadi diri sendiri kan. Jadi mau connection yang beneran real connection tuh juga nggak seotomatis itu. Betul. Dan mungkin di dunia kita juga banyak yang tidak suka wanita ya guys. Jadi kayak benar di dunia di jadi, industri kita begitu. Mungkin untuk menjawab pertanyaan kalian, apakah kita tidak bertemu dengan laki-laki itu? Bertemu Kak, setiap hari bertemu, tapi tidak ada yang naksir. Bertemu namun tidak berjodoh. Iya betul. Banyak tuh yang begitu. The thing about modern dating itu ketika kita ngerasa kita coba nggak cocok, and then langsung ya udah download lagi aja, swipe lagi aja, ya udah gitu. Lagi-lagi itu juga pisau bermata dua sis. Gitu. Karena kalau misalnya kita ngelakuin itu
itu dengan gak sadar, alias dengan kayak ya udah gampang aja gue tinggal itu kan di level kesadaran yang sangat ego ya, egois gitu. Ya udah yang penting ini, ya udah yang penting gue bisa download lagi gitu. Itu tuh malah jadi bumerang buat kita karena kita jadi ngerasa pilihan itu unlimited. Dan ketika kita ngerasa pilihan unlimited, malah jadi gak ada yang kita pilih karena kita akan ngerasa nanti ada yang lebih baik lagi dan itu sangat gampang untuk nyarinya. Gue tinggal swipe lagi gitu. Dan kemarin ada satu cowok yang ngobrol sama aku, dia bilang we don't have to have that unlimited options loh. Karena itu bukan hal yang nature-nya manusia menurut dia. Karena kalau kita keep having options dalam pasangan, susah untuk settle. Dan ketika settle pun kita jadi gak puas karena kita ngerasa nanti ada option yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Dan comparison itu salah satu hal yang paling berbahaya dalam hubungan. Banget. Jadinya gak sustain kan akhirnya. Gue kayak iya bener juga sih loh. Berarti kakak mau nanya doang ya. Misalnya sekarang kakak lagi ada ngobrol kan nih sama satu cowok ini. Talking stage lah. Talking stage. Gak tau juga sih ya. Berarti menurut kakak, dia stage-nya apa. Berarti kakak masih swipe yang lain atau enggak? Kalau sekarang lagi enggak karena akhirnya kan kita ngefilter ya. Dari kayak kita ngobrol sama banyak orang. Terus udah gitu kayak oh yang ini bisa lanjut terus nih ngobrolnya. Yang ini beneran kita ketemu pergi ngedate. Tapi habis pergi ngedate pun kan belum tentu juga kita lanjutin kan. Kalau yang sekarang ini akhirnya aku lagi nggak swiping yang lain-lain lagi atau kayak nyari yang lain lagi karena emang lagi mau nyoba gitu. Dia pun kayak gitu. Jadi dan itu bentuknya bukan kesepakatan tapi menurut aku bagus untuk FYI ya. Jadi dia kasih tahu aku kalau gue juga nggak talking to others ya gitu. FYI aja. Karena kan itu juga belum masuk ke komitmen yang beneran exclusive relationship. Nah ini juga tuh istilah-istilah banyak banget kan sekarang. Wah sekarang sih dating, gila sih. Terus talking stage, exclusive relationship, dating casually. Gue gak ngerti dating casual itu apa sih. Itu sex positivity. Kayak kenapa gitu. Iya itu banyak banget sih. Somehow it can be overwhelming. Tapi aku sekarang lagi lumayan menikmati aja sih. Ngelihat itu jadi kayak dunia yang bervariasi gitu loh. Maksudnya kayak oh ya ini bisa dilihat dari sisi serunya sih. Betul. Tapi dengan dunia yang bermacam-macam bahasanya itu, kalau lu gak punya pegangan sendiri, itu akan sangat-sangat membingungkan sih. Menurut gue teman-teman yang mungkin juga sekarang lagi stage mencari, lo harus tetap tahu gitu loh di dalam diri lo sebenarnya lo satu pengennya yang kayak gimana, terus kedua your self worth kayak gue gitu kan. Kayak maksudnya gue udah mencoba loh 1 tahun ini, oke, gue akan berusaha pas yang ke Singapura itu. Terus lo maunya apa, gue mencoba untuk pengertian, tapi at some point gue udah yang kayak oh nggak bisa karena ini sudah mengobrak-ngabrik value gue gitu. Nah berarti kan udah you name it lah, kayak dating casually kan banyak banget kayak yang kayak sekarang udah bukan tipenya ditembak-tembak lagi segala macam itu kan. Kalau misalnya you want to say dating casually udah kagak ada dong ya, berarti ditembak-tembak do you wanna be my girlfriend gitu nggak ada kan. Ya udah ya tetap pegangan tangan, pas ditanya lu apa nggak ada ya, we're just holding hands. Iya kan. Gitu. Iya makanya kayak sekarang membingungkan banget sih. Tapi kalau misalnya lo lihat dia sama cewek lain tuh sakit hati juga. Bener. Jadi kayak emang harus tahu di mana kita nih ketemunya, perasaannya gitu. Aku setuju sih. Jadi kayak emang semua informasi yang kayak talking stage, dating casually, open relationship, casual dating, terus kayak eksklusif, but not in a relationship itu bagus banget buat kita tahu itu bedanya apaan aja. And then kita tentuin kita maunya nyari yang mana. Betul. Dan jangan lakuin kayak gue nggak apa-apa kok dating casually gitu atau casual dating, tapi sebenarnya lo cuma ngikutin trennya, bukan kayak di dalam diri lo lagi nyari itu. Karena kalau misalnya lo ngerasa oh kayaknya gue harus membuka diri gue kayak orang-orang deh, mereka casual dating aja nggak apa-apa gitu. Itu yang bikin akhirnya jadi konflik kan. Ketika ternyata lo jalanin beran kok nggak sesuai harapannya. Karena ya kitanya pada saat nge-state gue kayak gini aja nggak apa-apa, atau gue kayak menghargai dating casually atau kayak open relationship apa segala macam, tapi lu nya enggak gitu. Cuman karena lo ngerasa ya gue harus open minded. Enggak, lo bebas untuk nentuin what you're looking for, kayak what type of relationship you want. Selain relationship yang namanya berbeda-beda itu, cowok juga tipenya berbeda-beda. Ya dari zaman dulu gak sih? Iya apa sih. Sekarang malah makin aneh sih kata gue kak. Masa sih? Lately banyak cewek-cewek yang bilang mokondo itu kan. Oh iya, banyak yang memakai istilah mokondo itu dan kayak jadi
sering banget orang Betul. bilang gue ketemu Mokondo gitu. Iya. Sebenarnya cowok-cowok sekarang itu kayak gimana sih tipenya? Kalau gue sih optimis tetap ada orang-orang yang akan menjadi magnet pasangannya. Kalau secara energi, dunia ini kan selalu semua berpasang-pasangan. Dimaksud berpasang-pasangan tuh juga maknanya adalah kutub utara selatan gitu loh. Saling tarik menarik atau sesuatu yang ada siang ada malam gitu. Jadi itu tuh emang udah satu paket. Nah, yang menarik adalah beberapa waktu belakangan ini tuh aku mulai dapetin ilmu lah ya yang hubungannya tuh sama itu. Jadi kayak kalau misalnya lu ngerasa ketemu sama orang-orang yang kok kayaknya kurs banget, kok kayaknya nggak sesuai harapan banget apa segala macam, coba lu cek ke dalam diri lo deh, karena sebenarnya apa yang lo lihat itu cermin dari diri lo aja gitu. Apa yang magneti lo itu karena lo juga punya magnet yang saling tarik menarik. Jadi kayak kekurangan yang ada di pasangan misalnya, kenapa itu jadi ujiannya kita? Karena di dalam diri kita tuh kita emang punya kayak menarik si energi itu untuk datang. Contoh, berikan contoh dari misalnya situ. tadi kayak Mokondo. Mokondo itu ada ya, kalau dari POV yang energi tarik menarik ya, Mokondo akan selalu tarik menarik dengan cewek yang hiper maskulin atau yang jauh lebih maskulin dari seharusnya dia lebih dominan feminin. Karena dia sangat berdaya tapi lebih dari sekedar berdaya ya. Punya ambisi yang lebih besar, punya keinginan ngelit yang jauh lebih dominan. Ya ketemunya memagnetkan pasangan yang minta di-lead karena emang lu pengen ngelit gitu tanpa sadar. Tapi kenapa akhirnya jadi capek dan jadi nggak terima setelah dijalanin? Karena itu bukan nature-nya lo. Perempuan dan laki-laki tuh bisa nge-stretch banget semua kompetensinya dia untuk menjadi sebaliknya. Cewek bisa sangat amat maskulin, cowok bisa sangat amat feminin. Tapi secara lahiriah pada saat brojol, kenapa kita punya tubuh yang fungsinya tuh ada fungsi untuk nurturing, hamil dan melahirkan dan menyusuinya? Ya karena memang dititipkan tugas tersebut. Again pilihan ya. Mau lo pakai, mau lo jalanin tugasnya tuh ya terserah, balik lagi ke pilihan kehidupan masing-masing. Tapi itu settingnya. Tapi kan settingan pabriknya, lo dilengkapi dengan fasilitas itu. Mau dipakai apa enggak terserah, itu free will. Nah laki-laki juga kayak gitu. Jadi kita tuh sama-sama bisa nge-stretch kemampuan kita untuk ngelakuin sesuatu yang di luar si lahiriah yang tadi. Tapi sebenarnya udah ada ininya masing-masing. Misalnya gini deh, istilahnya kayak misalnya kan ada ya orang-orang yang dari lahir misalnya dia keturunan pelari, si Usain Bolt dan keluarganya. Mereka kan emang punya tubuh yang kuat dan mereka hidup di alam bebas yang secara fisiologis keturunan mereka itu kayak bakal lari cepet banget dan itu tuh ada genetiknya juga gitu. Kita bisa aja sih belajar untuk sprint anak kayak Depok sama Banten Usain Bolt. Tapi maksudnya kalau misalnya kita mau jujur sama si settingan pabrik kita, akan lebih gampang ngejalanin tugas masing-masing itu. Ada porsinya masing-masing gitu. Buat aku POV ini menarik karena oh iya bener juga ya. Yang perlu kita cek tuh ke dalam gitu. Apa yang bikin gue permisif sama para Mokondo sehingga gue membiarkan mereka masuk lebih jauh ke kehidupan gue lebih dari sekedar temenan doang misalnya. Iya kan? Kalau temenan doang kan gak bakal gengges ya. Itu biasa aja. Tapi kan pas udah jadi pasangan kayak berarti gue gitu. Membiarkan orang dengan karakter seperti itu masuk perlahan dan masuknya perlahan loh. Iya benar. Dan guenya juga baper loh gitu. Kenapa gue punya ketertarikan terhadap karakter yang kayak gini gitu. Jadi buat aku kayak menarik juga ya ini POV bahwa energi feminin dan energi maskulin ketika dua-duanya itu sesuai dengan porsinya dan kalaupun ada yang lebih dominan lebih gitu ya, itu disadari sama pemilik badannya. Itu kayaknya akan beneficial sih. Makanya kemarin Kak Ucet sebelum tidur gitu kan, dia tahu aku bakal ngedate sama yang baru, dia bilang kayak besok nggak usah ya sok-sok mau bayar, mau bagi 2 split bill. Iya, itu hal kecil kayak gitu tuh ngaruh loh. Karena udah siapa? Biasa. Karena sebelum kakak ngomong kayak gitu, aku baru banget bilang sama dia, kalau misalnya besok tempat datingnya mau di Jakarta, nggak apa-apa, gue ke Jakarta aja naik taksi dulu, nanti lu pulangnya baru anterin. Terus pas kakak itu kayak anjir, gue baru melakukan satu hal maskulin lagi hal gitu. Maskulin, controlling itu kan. Kalau secara apa ya, secara singkat ringkasnya kan kalau perempuan tuh lebih ke menerima. Perempuan tuh hadir katanya tuh sebagai rahmatnya dunia gitu loh. Makanya kayak beauty tuh selalu dihubungkan dengan perempuan. Terus konotasi perempuan tuh kayak menjadi penerus gitu karena kan yang hamil melahirkan apa segala macam gitu kan. Jadi tugasnya dalam tanda kutip itu tuh lebih banyak memang menerima si berkah-berkah
dan mengolahnya menjadi Iya. kehidupan berikutnya. Iya. Tapi gini, ini kalau misalnya yang tadi kakak omongin ini kayaknya culture Indonesia banget gak sih? Kalau misalnya kita bring this to the world kayak American standard, itu kayaknya udah gak kayak gini gak sih? Sebenarnya kan kalau secara fisiologi sama ya, laki-laki dan perempuan di negara manapun, gender memang sekarang banyak pilihannya. Tapi jenis kelamin kan yang lahir cuma 2. Bener-bener. Karena terakhir aku yang sama orang Singapura itu, mereka tuh gak ada kayak bawaan untuk provide ceweknya, ngerti gak sih? Jadi kayak memang setiap culture beda kan. Iya. Dan mereka tuh gak ada naturally pengen provide buat ceweknya. Makanya itu salah satu yang membuat aku juga kayak, oh di dalam dirinya tuh gak ada yang kayak, oh kalau gue bisa provide buat lo, itu membanggakan buat gue. Kalau orang Indonesia sebagai Asia masih sebagai suami, wah gue bangga banget kalau gue bisa memenuhi semua apalagi kalau misalnya anak gue bisa sekolah di by bapak gitu kan. Itu sebenarnya kayak collective consciousness-nya sih. Karena emang ada dulu banget ada zaman dimana perempuan itu dibuat nggak berdaya lah istilahnya. Kan ada era-era perempuan tuh kayak lo nggak punya pilihan, lo apa gitu. Aku nggak tahu sih sejarahnya awalnya gimana, tapi ya salah satu hal yang sebenarnya membuat keadaannya sekarang jadi begini sebenarnya juga kita semua tuh korban patriarki juga sih. Ada era dimana perempuan tuh dibungkam gitu segala macam. Akhirnya kita fight balik kan. Si perempuannya ini jadi fight balik karena pernah di era si patriarki yang sangat menginjak-injak. Tapi pada saat fight baliknya itu jatuhnya lebih kayak apa ya, mau balas dendam untuk menyetarakan. Kalau berangkatnya dari rasa marah untuk gila ya gue diinjek-injek, sekarang gue mau balas, atau kayak gue sekarang mau ada di posisi yang berkuasa balik, kan akhirnya jadi clash kan. Disitulah akhirnya banyak perempuan yang tanpa sadar pengen berdaya tapi malah jadi hyper independence dan ujung-ujungnya jadi lelah. Aku lelah. Jadi lelah gitu. Sampai poin tertentu semua manusia tuh harus berdaya gitu. Karena si energi maskulin dan feminin ini itu dibutuhkan sama perempuan dan laki-laki. Jadi kayak di dalam diri kita tetap harus ada maskulinnya, di dalam diri laki-laki tetap ada femininnya, karena membuat jadi imbang gitu. Jadi bisa empati satu sama lain. Kalau yang si paling mentok-mentok hiper ini nih yang akhirnya bikin ketidakseimbangan di... Makanya harus balance itu ya kata kuncinya. Iya, tapi ya itulah karena memang udah pernah ngerasa diinjek, kita fight balik, jadi memang rasanya jadi lagi emang ada perang ya, tanpa kita sadari gitu di dua energi ini. Nah, buat yang akhirnya udah mulai menyadari, ya harusnya kita nggak perang lagi, harusnya tuh kita balik ke keseimbangannya masing-masing. Maka kita akan tarik-menarik dengan yang juga sadar dan seimbang. Ya, jadi make sense. Ya, betul. Nah, mungkin salah satu pertanyaan terakhir aku. In your 30s, ya kan? Sebenarnya kakak cari pasangan yang kayak gimana sih? Soalnya kan ini kita sekarang udah ada di rumah kakak sendiri. Yes. Iya kan? Kayak mungkin cowok juga agak sedikit sulit ya melihat kita gitu loh. Kayak dua mantan aku, pas melihat aku kayak agak kasihan gitu loh. Kalau misalnya gue bawa lu ke negara gue, dan lu tuh udah settle banget di sini. Hidup lo gak lebih enak dari yang sekarang lagi kalau gue bawa gitu ya. Terus udah gitu kayak lu udah punya rumah di sini, udah punya kerjaan di sini, your friends and family are here. Ngapain gue bawa lu ke sana gitu kan? Actually dalam diri gue kalau misalnya gue di sana ongkang-ongkang kaki sih gue nggak apa-apa ya. Iya mau kan? Mau banget gitu kan. Nah kalau kakak sendiri, kakak nyarinya yang kayak gimana? Tapi gini, masalahnya kalau misalnya kita cari yang kayak Sultan Andara gitu, belum tentu juga bisa menerima kita kan. Dan maksudnya kayak banyak banget tuntutan-tuntutannya juga gitu loh kak. Iya, ini buat aku pertanyaan yang sulit aku jawab dengan jelas juga ya. Karena aku sendiri bisa tuh ngomong kayak secara teori gue maunya yang kesetaraannya itu yang kayak gimana tadi gitu kan. Tapi pas dijalanin ternyata beda lagi experience-nya. Jadi guenya juga harus kayak ngejas lagi, nanya lagi ke diri sendiri. Tapi kalau sekarang ditanya nyarinya yang kayak gimana, lebih ke value kehidupan sih. Berat sekali. Sebenarnya jawabannya simple tapi essential. Jadinya gak mudah karena itu essential gitu kan. Kalau essential kan kayaknya harus yang dalam dan deep gitu. Aku tuh ngerasa udah tahu tugas aku ngapain di dunia ini, kontribusi aku tuh apa. Jadi aku pengen pasangan yang kita sama-sama tahu kontribusi kita di dunia ini as a individual tuh apa, and then kita bisa partner up untuk ngejalanin itu terus masing-masing. Kalau misalnya ternyata ada di satu field lebih baik, tapi kalaupun nggak
di satu field, yang penting tugas gue bisa tetap jalan, tugas dia tetap bisa jalan. Bentar, satu field itu like dia di misalnya dunia. satu industri. Aku ngerasanya kalau misalnya sesuatunya itu bisa digabungin bareng, misalnya kayak ternyata kita bisa punya project. Ternyata dia yang punya PH gitu. Amin. Bisa, tapi kan tugas gue bukan itu yang gue pikir, sis. Jadi misalnya kayak tugas gue di dunia ini misalnya mengkomunikasikan tentang kesehatan mental misalnya misalnya, dan ternyata dia ini seseorang yang juga sama concernnya sama itu, terus kita bisa bikin project bareng di luar kehidupan profesional kita. Nah itu pasti akan jauh lebih menyenangkan. Tapi kalaupun berbeda fieldnya, aku pengen tetap bersama-sama dia, aku tetap bisa ngejalanin my mission, dan dia juga, dan bisa support satu sama lain cukupnya aja, and then kita punya kehidupan bersama yang sehat gitu. Aku sama Kak Ucit itu kita sudah menjalani umur 20 dan 30, kita tuh traveling around the world. Terus begitu kita bisa beli barang-barang kita sendiri. Kita benar-benar enjoy our singleness. Iya, jadi kayak kita tuh sekarang udah nggak mencari apa-apa lagi. Kita cuman pengen bikin our own family gitu nggak sih? Yang kayak itu yang kamu pengen ya. Itu yang aku pengen sekarang gitu. Jadi buat aku cukup simple sih. Simple sih. Simple. Jadi kayak udah bukan material things lagi yang aku cari. Tapi kalau misalnya dibilang kayak lo mau nggak ulang dari nol gitu? Ya, kalau bisa jangan dong Kak. Kan kita udah pernah nih dari nol. Masa hidup dari nol terus gitu. Jadi kayak kalau bisa ya udah nggak apa-apa lo misalnya seorang petani gitu. Tapi yang udah punya nelayan, tapi yang nelayan kalau ininya tapi yang mungkin udah ekspor Kak gitu. Nelayan salmon mahal tuh kayaknya. Iya, maksud aku yang kayak gitu ya udah jalanin aja. Gue juga nggak minta lo biayain hidup gue gitu kan. Gue minta sih. Gue minta tapi untuk basic needs ya. Iya, basic needs. Cuman maksud aku gini, kayak aku udah nggak perlu lah orang yang ngerti. Jadi bukan kayak lo menginginkan kemewahan dari dia. Bukan itu yang dicari. Bukan itu gitu. Ya udah yang tadi Kakak bilang juga kayak udah kita bersama-sama aja jalan kehidupan yang baik, yang sehat. Betul. Ya udah lo jalan kehidupan lo, gue jalan kehidupan kita support each other sampai akhirnya kita punya family yang jadi lebih meaningful juga gitu. Karena si unionnya itu, maksudnya penyatuannya itu buat aku sekarang harus punya nilai lebih dari sekedar gue mau beranak pinak gitu. Harus lebih dari itu kalau buat aku. Yes. Sama mungkin ini salah satu yang penting ya, cowok yang udah tahu kenapa lu dilahirkan di dunia ini. Iya, itu dia udah punya mission juga. Soalnya kalau misalnya lu dapet cowok yang kayak haho gitu, wah susah banget sih coy. Dia aja masih haho buat hidupnya, gimana lu mau ngelit hidup? Kecuali lu mau haho bareng. Iya, itu dia gitu. Jadi ternyata memang cocok levelnya. Siapa tahu abis haho bareng, abis itu dapat pelajaran kehidupan bareng. Bisa juga kan. Jadi, tapi ya kalau sih jangan enggak gitu. Nah, kalau di Kenny and Friends, kita tuh ada yang namanya nyatanya Kak. Ini harusnya dijelaskan di depan ya, tapi saya selalu lupa karena tidak ada tim hari ini. Lihat, semuanya saya set sendiri. Nah, jadi nyatanya itu kayak kontemplasi. Waduh, gue udah hari-hari gak sih kontemplasi? Iya bener, berarti banyak dong. Nyatanya di modern dating, banyaknya pilihan justru membuat kita semakin sulit untuk memulai sebuah komitmen. Karena sebenarnya hubungan yang panjang bisa terus berlangsung kalau kita sudah memilih satu dan komit untuk terus belajar dengan orang tersebut tanpa harus memikirkan semua pilihan-pilihan yang ada di luar sana. Wow. Terima kasih Ucit Apohan.